Pergi dulu ya Manda. Masa Masih di Panda? masih. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Selamat datang di channel saya Bambang Purnomo. Jangan lupa di subscribe vlog channel ini ya. Jadi hari ini saya pengen sharing lagi ke teman-teman ya. Ikuti kegiatan saya ya. Oke teman-teman, jadi kita sekarang akan menunaikan sholat Jumat pertama kali setelah pandemi ini dari bulan Maret. Jadi saya sendiri mengikuti anjuran pemerintah untuk sholat di rumah. Dan sekarang karena sudah mulai new normal, kita akan menunaikan sholat di salah satu masjid terbesar yang ada di Bengkulu, yaitu Masjid Baitullah, Masjid Baitul Iza, mohon maaf. Masjid Baitul Iza ini berada di daerah Padang Harapan dekat kantor Gubernur Provinsi Bengkulu. Jadi kita akan menuju ke sana untuk menunaikan sholat Jumat pertama kita setelah pandemi ini. Semoga kita tetap menjaga kesehatan dan juga tetap menggunakan protokol kesehatan. Saya sudah menggunakan bawa masker, sudah membawa sejadah sendiri juga, sehingga kita tetap bisa tetap terus sehat dan menghindari, ya semoga sholatnya pun juga sesuai dengan protokol kesehatan, tidak berimpit-impitan dan berjaga jarak ya, biar kita mengurangi penyebaran virus ini. Ikuti perjalanan saya sebelum saya ke Masjid Baitul Iza di daerah Padang Harapan. Saat ini saya berada di daerah Kebun Kenanga. Saya akan menuju ke Bang Beni dulu, ada yang saya urus, kemudian setelah itu baru kita menuju ke Padang Harapan untuk menunaikan sholat di Baitul Iza. Ikuti perjalanan saya ya. Senang banget rasanya bisa menunaikan sholat lagi di masjid. Semoga pandemi ini segera berlalu ya. Oke guys, kita lanjut menuju Bank BNI. Bank BNI-nya berada nggak begitu jauh dari rumah saya di Simpang 5 Bengkulu ya, sekitar 2-3 menit perjalanan lah, sekitar ya setengah kiloan lah dari rumah. Ya, saat ini sekitar pukul 11 siang, jadi kita masih ada waktu sekitar 1 jam sebelum masuk waktu sholat Jumat. Kita bisa menyelesaikan keperluan di Bank BNI dulu. Yuk kita ikuti perjalanan saya. Selama new normal ini, alhamdulillah aktivitas di Bengkulu, bisnis mulai normal, mulai berjalan lagi. Usaha-usaha juga omset mulai naik. Semoga terus seperti ini, aktivitas bisnis juga semakin normal. Kemudian juga alhamdulillah untuk penambahan pasien positif corona di Bengkulu selama beberapa minggu ini juga tidak ada kenaikan. Semoga segera berakhir ya. Nah, kalau teman-teman lihat sekarang jam 11 siang di Simpang 5 Bengkulu juga
sudah mulai ramai juga, artinya ramai orang berkendaraan. Kalau sore pas saya olahraga sore di pantai Panjang juga sudah mulai ramai. Ya semoga bisa seperti ini terus ya, dan kita bisa terus beraktivitas seperti itu. Kita cari parkiran dulu teman-teman. Oke, nah kalau teman-teman lihat sebelah kiri kendaraan bermotor juga lumayan ramai. Lumayan ramai ya. Berarti artinya nasabah BNI juga ramai. Nah untuk di kantor saya sendiri di Telkomsel sudah lebih dari 3 bulan ini kita work from home, jadi kita aktivitasnya banyak bekerja dari rumah. Semoga kita bisa segera masuk kantor ya, biar bisa beraktivitas seperti semula. Oke, kita parkir di sini aja guys. Ada space kosong di belakang mobil ras ini. Oke. Oke, kita ke Bank BNI dulu ya guys. Oke guys, ini nomor antrian saya A059, masih ada beberapa nasabah lain. Jadi di BNI pun sudah ada mengikuti protokol kesehatan. Di depan juga ada cek suhu sama untuk hand sanitizer ya. Kita urus dulu ke TR, baru nanti kita menuju ke Masjid Baitul Izzah ya. Oke guys, kita udah selesai dari Bank BNI. Jangan lupa, karena tadi kita bertemu dengan CS juga, jangan lupa kita gunakan hand sanitizer. Jadi kita tetap harus gunakan masker, kemudian juga gunakan hand sanitizer di mobil atau di kendaraan kita, sehingga kita bisa menjaga kesehatan kita. Kita langsung lanjut, alhamdulillah udah selesai. Sekarang kita pukul 11.20 menit, jadi kita langsung aja perjalanan kita dari Simpang 5 Bengkulu menuju ke Padang Harapan di Masjid Baitul Izzah, sekitar 10 menit, nggak begitu jauh. Jadi kita sambil melihat perjalanan saya menuju masjid, ngelihat situasi Bengkulu di new normal ini ya. Ayo ikuti perjalanan kita ya. Di Simpang 5 kondisi saat ini lumayan ramai ya guys. Di sini di titik salah satu titik ramainya Bengkulu, sentra bisnisnya Bengkulu. Nih teman-teman bisa melihat di Simpang 5 kendaraan-kendaraan mulai ramai ya. Jadi memang seminggu terakhir setelah ya dari wali kota info untuk persiapan menghadapi new normal ini, mulai dari pantai, restoran, kemudian di tempat wisata, pusat-pusat bisnis, perbelanjaan, mall sudah mulai ramai ya. Tapi kita memang tetap harus waspada dengan menjaga kesehatan, untuk menjaga imun yang kuat sehingga terhindar dari pandemi ini. Nah, kita
langsung saja jalan. Di sini kita memutari patung Ibu Fatmawati yang beberapa waktu lalu di bulan November 2019 diresmikan oleh Presiden kita Bapak Joko Widodo. Nah, di sini kita langsung menuju ke Simpang Padang Harapan. Nah, ini Simpang 5-nya guys, teman-teman bisa lihat. Nah, ini di depan ini ada kantor saya, Telkomsel Branch Bengkulu. Di depan ada rumah sakit RSUD Kota Bengkulu, disingkat RSHD. Oke, ini kondisi new normal di Bengkulu, jadi sudah banyak karyawan, kemudian juga pegawai negeri sipil, PNS yang sudah mulai beraktivitas. Di kiri kanan ini adalah pusat ya banyak perkantoran, bank, kemudian kantor pemerintah seperti itu ya. Jadi terlihat banyak parkir mobil, artinya mereka sudah mulai beraktivitas normal. Kemudian juga di kiri kanan jalan juga banyak udah mulai yang jualan rujak, jualan minuman dawet dan sebagainya. Oke, kita jalan terus. Kita akan berhenti di lampu merah Simpang Skip. Ada sekitar lampu merah Simpang 5, lampu merah Skip, lampu merah Simpang Padang Harapan, dan lampu merah Baitul Iza yang akan kita lalui ketika kita menuju ke Masjid Baitul Iza yang berada di dekat kantor Pemprov Kota Provinsi Bengkulu, tepatnya di depan kantor DPRD Provinsi Bengkulu ya. Kita berhenti dulu lampu merah guys. Jadi guys, saya seneng banget sebenarnya karena udah lama nggak mobil vlog kayak gini lagi, ngerekam jalan lagi, udah beberapa lama, apalagi kondisi corona kayak gini. Bisa dikatakan saya stay di rumah, kerja dari rumah, beraktivitas di rumah, nggak banyak keluar karena untuk mencegah tertularnya pandemi ini, sehingga menjaga diri untuk di rumah aja seperti itu ya. Jadi senang banget rasanya bisa sholat Jumat dan bisa jalan keluar seperti ini ya. Kita ikuti perjalanan saya selanjutnya menuju Masjid Baitul Iza, salah satu masjid terbesar. Ada dua ya, Masjid Akbar yang ada di dekat rumah saya juga. Yang satu lagi Masjid Baitul Iza, ini yang punya Provinsi Bengkulu. Kalau Masjid Akbar itu milik Pemkot Kota Bengkulu ya. Yuk kita lanjut jalan lagi. Oke guys, kita lanjut jalan lagi melewati Simpang Skip Kota Bengkulu. Kita sambil melihat pemandangan aktivitas di jalan-jalan yang ada di Kota Bengkulu selama memasuki transisi masa new normal ini. Di sebelah kiri saya ada Saiman, salah satu restoran cukup ramai juga. Kita memasuki daerah yang namanya Tanah Patah ya. Nah, di kiri kanan jalan ini daerah Tanah Patah Bengkulu ini ada Mercure Hotel, kemudian ada di depan ada juga Pizza Hut, ada pom bensin juga guys, ada kantor pos, ada kantor Jasa Raharja. Jadi memang di sini banyak salah satu tempat yang ring 1 ya, jadi memang ramai sekali. Namun ya senangnya saya tinggal di Bengkulu adalah walaupun ya seramai-ramainya Bengkulu masih nyaman untuk ditinggali karena tidak begitu crowded dibandingin di kota-kota besar lainnya. Di sini juga banyak tempat wisata, kemudian juga baik itu pegunungan, kebun teh, kemudian danau, kemudian juga ada air terjun, kemudian pantainya yang indah, tempat peninggalan heritage sites, peninggalan budaya seperti peninggalan bersejarah ya, rumah Bung Karno, rumah Ibu Fatmawati, kemudian juga ada benteng Fort Marlborough ya. Jadi memang bagus sekali. Jadi buat teman-teman yang melihat video ini dan belum pernah ke Bengkulu, ayo ke Bengkulu liburan
liburan di Bengkulu, banyak tempat wisata yang bisa Anda nikmati selama di Bengkulu ya. Kotanya nggak begitu rame, sangat nyaman buat ditinggali, dan tidak begitu mahal. Kita masih berada di daerah Tanah Patah, teman-teman. Kita menuju Simpang Padang Harapan, baru kita belok kanan menuju Masjid Baitul Izzah. Sekarang pukul 11.29 menit, sudah sekitar 10 menit. Sebentar lagi kita sampai menuju Masjid Baitul Izzah. Masih cukup banyak waktu untuk kita menunggu waktunya sholat Jumat pada hari ini, tanggal 19 Juni 2020. Nah, mungkin saya juga cerita kenapa ini di daerah ini disebut Tanah Patah, karena kalau saya perhatikan memang di sini khususnya di daerah Tanah Patah ini banyak kayak daerahnya yang nggak rata, artinya ada yang datar, kemudian ada yang curam. Jadi kalau sebelah kiri ini di belakang-belakang ruko atau rumah-rumah ini itu kayak jurang gitu, kemudian di sebelah kanan ada yang rata, ada juga yang jurang juga. Jadi tanahnya nggak datar. Nah, inilah kenapa di sini disebut Tanah Patah. Jadi tanahnya kayak patah gitu, nggak beraturan. Nah, sebelah kiri teman-teman bisa lihat, di sebelah kiri itu tanahnya ini ya kayak jurang gitu, nggak datar. Jadi makanya masyarakat sini nyebut Tanah Patah ya. Oke, di depan sudah mendekati Simpang Padang Harapan Bengkulu. Kita akan mengambil ke arah kanan menuju Masjid Baitul Izzah Bengkulu. Oke, alhamdulillah lampunya hijau. Kita langsung saja guys menuju belok kanan ya, menuju belok kanan. Oke. Nah, di sini juga sepanjang jalan ini, si kiri kanan ini adalah pusat pemerintahan, daerah pusat pemerintahan. Ada kantor Bulog, ada macam-macam ya, banyak, ada BPJS dan kantor pajak, macam-macam kantornya di sini. Jadi salah satu pusat perkantoran provinsi ya. Kalau yang perkantoran Kota Bengkulu berada di daerah Bantiring. Mungkin dari sini sekitar setengah jam ya. Di sini juga ada taman budaya di sebelah kiri saya, biasanya digunakan untuk disewa oleh kalau ada kegiatan pertunjukan seni atau pesta pernikahan seperti itu. Nah, kita di ujung sana di lampu merah itu kita sudah terlihat ini baru selesai juga masjid ini, sudah hampir sekitar 2-3 tahun direnovasi, dan saya seneng banget, masjidnya mewah banget. Ini juga baru pertama kali saya ke masjid ini setelah masjid ini selesai direnovasi, karena beberapa waktu yang lalu sebelum pandemi saya pernah sholat di sini beberapa kali, cuman masih belum selesai direnovasi, dan sekarang sudah terlihat sangat megah banget ya guys. Masjidnya warnanya kemudian juga menjadi sangat indah banget, bagus banget. Nah, di sebelah kiri saya ini ada kantor, di sini ada kantor DPR Provinsi Bengkulu, jadi sangat berdekatan banget. Dan di sana kalau kita lurus itu adalah kantor Pemprov Bengkulu ya. Oke, udah hijau, kita langsung saja mencari parkiran untuk menunaikan sholat Jumat di Masjid Raya Baitul Izzah. Jadi teman-teman lihat, ini ada namanya Masjid Raya Baitul Izzah. Kita cari parkiran di luar saja guys. Kelihatannya di belakang mobil Datsun ini ya. Tapi biar gampang keluar, kayaknya kita parkir di sebelah sana aja. Oke, kita cari parkir dulu. Oke guys, saya parkir di sini aja biar gampang keluarnya, karena biasanya rame banget.
Jadi kita cari parkir yang gampang keluarnya guys. Oke, mantap. Kita berhenti dulu ya. Oke, kita langsung menuju ke masjid. Jangan lupa gunakan masker, bawa sejadah pribadi. Ya, kita langsung menuju ke dalam masjid ya. Oke guys, kita sudah parkir mobil, kita masuk ke dalam masjidnya dulu ya. Jadi Masjid Baitul Izzah ini guys didirikan pada tahun 1976. Waktu itu gubernurnya adalah Dr. Andes Al-Khaliq. Jadi sudah cukup lama juga berdiri. Jadi sekarang sudah direnovasi dan memang semakin cantik ya guys, taman-tamannya juga, kemudian juga parkiran yang di sana jadi dijadikan tempat kayak publik gitu, jadi memang semakin cantik dan semakin indah ya. Anda memasuki kawasan berbusana muslim. Nah, ini dijadikan tempat sarana publik, jadi terlihat lebih rapi ya. Kalau sebelumnya kan digunakan sebagai parkiran mobil ya guys. Nah, seperti ini. Jadi indah banget. Nah, yang di sana adalah kantor DPRD Provinsi Bengkulu. Nah, di samping ini juga di Masjid Baitul Izzah ini ada Islamic Center, kemudian juga ada PAUD-nya, juga ada SD IT Baitul Izzahnya juga ya guys. Jadi memang di selain masjid mereka punya PAUD dan punya SD-nya ya. Oke, kita langsung masuk saja guys ke dalam masjid ya. Dan memperingatkan kepada mereka, engkau Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Oke guys, di depan sini ada info mengenai protokol kesehatan selama menunaikan sholat di masjid ini. Kemudian wajib menggunakan masker, wajib menggunakan sejadah masing-masing, wajib menjaga jarak 1,2 meter. Bagian yang sakit untuk sementara disarankan untuk tidak sholat di masjid ya, seperti itu. Jadi kita mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap menjaga kesehatannya. Kita langsung saja masuk ke dalam masjid ya. Assalamualaikum. Baik teman-teman, kita masuk ke dalam masjid ya. Alhamdulillah teman-teman, saya udah di dalam masjid. Di sini ada info jaga jarak, tanda silang jangan ditempati, yang seperti ini. Nah, tadi juga pada saat masuk kita dicek suhu tubuh kita oleh petugas masjid ya guys. Alhamdulillah. Nah, lihat lampunya, ceilingnya indah banget, keren banget ini. Alhamdulillah, masjid kebanggaan masyarakat Bengkulu sudah selesai direnovasi dan kita bisa menunaikan sholat di masjid yang indah ini. Kita menunaikan sholat dulu guys, nanti kita lanjutkan vlog ini. Ini masih ada waktu sekitar 20 menit lagi sebelum saat sholat Jumat masuk ya guys. Nah, karpetnya pun nyaman banget, bagus banget. Karpet masjidnya nyaman, lembut gitu diinjak, keren banget. Oke, kita cari tempat dulu di depan.
mengatur waktu sebelum kita ini dari pada pukul 12:14 waktu Indonesia Barat, dan bertugas sebagai imam sekaligus khotib Al-Muharram Bahasa Universiti Syamlat Persi. Oke guys, alhamdulillah udah selesai menunaikan sholat Jumat di Masjid Baitul Izzah. Alhamdulillah ramai sekali, dan alhamdulillah di masjid ini juga kita menjaga protokol kesehatan dengan menjaga jarak. Jadi ada pembatas antara makmum yang satu dengan makmum yang lain, sehingga kita terus bisa menjaga protokol kesehatan. Dan di pintu masuk pun kita tadi dicek kesehatan dengan cek temperatur suhu tubuh oleh pengurus masjidnya. Semoga kita bisa menekan penyebaran pandemi ini sehingga kita bisa terus sehat dan bisa terus menghadapi untuk new normal. Oke guys, kita kembali pulang ke rumah. Kita ke parkiran mobil dulu. Di sini banyak sekali yang parkiran motor. Nah, di sini yang parkiran mobil juga ramai sekali ya guys. Oke, kita lanjut ke parkiran ya, lewat sini aja. Nah, parkirannya ramai banget. Nah, ternyata mobil saya pun ketutup sama mobil yang lain, padahal tadi pengennya parkir di sini biar nggak kena dengan mobil lain sehingga masih bisa keluar ya guys. Ternyata ketutup juga sehingga kita harus nunggu mobil yang lain untuk bisa keluar. Ya udah, kita tunggu aja dulu ya. Oke, ini suasana di sekitaran Masjid Baitul Izzah. Saya lagi menunggu mobil di depan atau mobil di belakang yang menghalangi untuk kita keluar ya guys. Oke guys, setelah mobil pickup ini keluar, kita bisa masuk ke mobil untuk pulang ya, karena dari tadi kita terhalang untuk keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, saya udah di dalam mobil. Saya buka masker. Jadi sholat pun tadi kita harus menggunakan masker. Kita gunakan hand sanitizer. Alhamdulillah, senang banget. Hampir setelah 3 bulan ini baru bisa mengikuti sholat Jumat di masjid karena pandemi ini. Jadi semoga kedepannya pandemi ini segera berlalu, jadi kita bisa melakukan aktivitas secara normal ya guys. Kita langsung pulang ke rumah ya. Yuk, jalan lagi. Oke guys, kita muter langsung pulang ke rumah ya. Perjalanan ke rumah nggak begitu jauh, sekitar 5-7 menit lah dari sini.
Melihat tadi jamaahnya juga ramai sekali di Masjid Baitul Izzah, Provinsi Bengkulu. Sekarang sudah pukul 1:11. Kita bersiap-siap untuk pulang ke rumah. Masih lampu merah ya guys. Oke guys, sudah hijau, kita langsung belok kiri menuju daerah Kebun Kenanga. Oke, agak padat ya guys setelah sholat Jumat, jadi banyak orang yang ingin pulang Jumatan. Oke, kita langsung saja belok kiri menuju ke Kebun Kenanga. Nah, kalau daerah ini nanti di sini ada Poltekkes Kemenkes, ada Dinas Kesehatan ya guys. Oke, kita jalan. Tidak begitu padat dan ramai siang ini di daerah sini. Mungkin orang jam makan siang dan Jumatan ya, jadi tidak begitu padat. Jangan lupa kalau teman-teman yang ingin keluar, baik itu untuk belanja atau bekerja atau beraktivitas di luar rumah, olahraga dan sebagainya, tetap mengikuti protokol kesehatan, gunakan masker, gunakan hand sanitizer, jaga jarak sehingga kita tetap menjaga kesehatan kita. Dan jangan lupa juga rajin berolahraga, makan makanan yang cukup gizinya dan menjaga kesehatannya sehingga kita terus bisa sehat dan bisa menjaga kesehatan orang-orang di sekitar kita. Karena kalau kita sehat, kita juga bisa menjaga kesehatan keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita cintai tentunya ya guys. Oke, kita lurus aja menuju ke daerah Nusa Indah, Kota Bengkulu ya. Lumayan rame ini kelihatannya, ada yang berhenti guys. Jadi kalau jalan ini bisa tembus menuju ke Nusa Indah ya, Nusa Indah Kota Bengkulu, terus bisa tembus ke Kebun Veteran, Kebun Beler, Kebun Kenanga, dan kita akan menuju ke Kebun Kenanga. Oke guys, kita sebentar lagi memasuki daerah Nusa Indah ya. Di sini banyak bisnis juga, kayak kafe, resto, toko kelontong, pemanisan dan segala macam. Dan saya memilih di daerah sini karena memang sangat dekat dengan pusat kota, dan senangnya juga kalau misalnya sore mau berolahraga ke pantai, dari rumah ke pantai itu cukup sekitar 1 kilo lari, jadi memang nggak begitu jauh, deket banget ke tempat wisata Pantai Panjang Kota Bengkulu ya. Oke, kita memasuki daerah Kebun Kenanga. Saya
siang ini lumayan cerah. Kelihatannya sore bisa berolahraga, bisa lari. Biasanya saya rutinkan seminggu 2-3 kali untuk running 5-7 kilo untuk menjaga imunitas dan kesehatan saya. Oke, kita nggak begitu jauh lagi nyampe rumah saya. Kita langsung belok kanan masuk ke perumahan Kenanga View ya. Oke, ini kita masuk ke sini ke rumah saya. Oke guys, kita masuk rumah saya yang paling kanan ya. Oke, kita masuk ke sini, kita parkir dulu. Kita masuk ke parkir mobil. Oke teman-teman, mungkin itu aja vlog kali ini. Saya senang banget kali ini bisa menunaikan sholat Jumat lagi setelah masa transisi new normal ini. Semoga kita bisa terhindar dari segala bentuk penyakit dan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas normal, bisnis kembali normal, para pelaku usaha kembali normal, dan kita juga bisa menyerap tenaga kerja lagi sehingga bisnis kembali normal lagi ya. Tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan ya teman-teman. Terima kasih banyak udah melihat video ini. Jangan lupa subscribe dan terus semangat dan terus berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.